Titik terang kasus Subang, benarkah ada bukti kuat Yoris diduga pelaku pembunuh ibu dan anak? Ini kata Anjas. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Titik terang kasus Subang, benarkah ada bukti kuat kalau Yoris sebagai pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar? Ini analisa Anjas Asmara. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar sudah memasuki bulan ke-11 sejak peristiwa pembunuhan terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar, sudah memeriksa 121 saksi dan meneliti 216 alat bukti dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar. Namun siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar tersebut masih belum juga diumumkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar. Namun Anjas di Thailand atau Anjas Asmara memberikan analisa terbarunya dalam channel YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Dalam channel YouTube dengan judul, Keceplosan. Bukti kuat Yoris sebagai pelaku Subang. F. 255, Anjas Asmara memberikan analisa mengenai kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar. Kata Anjas Asmara, kasus Subang atau kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar menuju titik terang dan akan menentukan siapa tersangkanya. Apakah gerombolan anak muda atau mungkin juga sosok yang sudah diketahui atau wajah-wajah yang belum diketahui, sebagai pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar. Dengan melihat berbagai alat bukti dan juga data-data yang tersebar di media massa, Anjas Asmara optimistis kasus Subang kemungkinan besar akan segera terungkap. Mudah-mudahan tidak dalam waktu 1 tahun, karena bulan Agustus tahun 2022 mendatang kasus Subang masuk 1 tahun dari kasus ini terjadi, kata Anjas Asmara. Anjas Asmara mencoba melakukan analisa terhadap pernyataan salah satu saksi yang merupakan keluarga korban, yakni saksi Yoris. Yoris merupakan anggota keluarga korban, di mana Yoris adalah anak dari Ibu Tuti Suhartini dan kakak dari Amel korban kasus Subang. Anjas mengakui jika dirinya sempat ngobrol dengan ahli forensik yang melakukan autopsi korban kasus Subang, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti di channel pribadinya. Kata Anjas Asmara, topik yang dibahas dalam obrolan tersebut tentang update kasus Subang dan topik yang dibahas mengenai psikopat dan sosiopat. Penjelasan Dr. Hastri tersebut memang sangat riskan dan banyak yang menghubungkannya dengan saksi Yoris. Dan ini kata Anjas ditemukan di kolom komentar dari masyarakat. Tapi tidak bisa mengklaim jangan-jangan psikopat dengan kriteria-kriteria tersebut lantas ini mengindikasikan ke Yoris itu terlalu dini, kata Anjas Asmara. Dijelaskan Anjas Asmara, dalam hal ini tidak bisa menuduh ke arah sana, karena dibutuhkan ada banyak-banyak variabel untuk menuju ke sana. Berbicara masalah Yoris, kata Anjas Asmara, ada beberapa hal yang membuatnya tergelitik dengan pernyataan Yoris yang dikumpulkan dari koin 1077. Ada 2 pernyataan dari Yoris yang membuat Anjas Asmara merasa tergelitik dan memberikan analisa terhadap 2 pernyataan yang dilontarkan oleh Yoris dalam kasus Subang ini. Pernyataan pertama Yoris yang diunggah YouTube koin 1077 diambil dari channel Heri Susanto pada saat Yoris terekam memberikan keterangan beberapa jam setelah kejadian. Pernyataan yang dilontarkan Yoris di pagi hari setelah ibu dan anak ditemukan menjadi korban pembunuhan. Saat itu Yoris menjelaskan tentang kunci otomatis. Dan ini pernyataan yang unik. Pernyataan kedua Yoris yang membuat Anjas tergelitik adalah ketika Yoris diwawancara salah satu TV nasional tentang perdebatan mengenai masalah keuangan antara Mimin dan Yosef serta Yoris. Dalam video kompilasi koin 1077 memunculkan keterangan Yoris mengenai kunci mobil otomatis dari HP. Yoris meyakinkan mobil Alphard akan mati jika bukan dia yang memakai karena ada kunci otomatis. Yoris sudah mengklarifikasi hal ini sebulan atau 2 bulan setelah kejadian pada saat masyarakat bertanya tentang komentar tersebut, kata Anjas Asmara. Dan pada saat di cross-check ternyata mobil tersebut tidak ada kunci otomatisnya. Dan Yoris sudah mengklarifikasi bahwa dia salah ngomong saja. Waktu itu kata Anjas Asmara pernah berkomentar mungkin saja pada saat itu Yoris hanya ingin meyakinkan tetangganya dan warga sekitar bahwa dia tidak terlibat. Karena pada saat itu banyak warga yang mencurigai Yosef maupun Yoris sebagai pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar. Kata-kata sudah diucapkan, klarifikasi sudah dilakukan oleh Yoris dan ada yang percaya dan tetap ada yang tidak percaya, kata Anjas Asmara.
Ini memang satu hal yang sangat janggal dari segi keterangan. Apakah keterangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti oleh penyidik di Polda Jabar? Anjas menyebutkan pada umumnya berita acara pemeriksaan itu bisa menjadi alat bukti dan keterangan saksi. Namun sepertinya ini tidak diindahkan oleh penyidik Polda Jabar. Pernyataan tersebut dianggapnya bukan sesuatu hal petunjuk yang sangat kuat karena tidak ada kelanjutannya apakah ini bisa jadi petunjuk atau tidak, kata Anjas Asmara. Tapi secara orang awam atau masyarakat umum ketika Yoris mengeluarkan pernyataan tersebut ini menjadi pertanyaan yang luar biasa dari penyidik Polda Jabar kenapa Yoris mengatakan hal seperti ini. Pernyataan kedua Yoris pada saat diwawancarai salah satu TV nasional yang mempertanyakan keuangan di yayasan milik korban ibu dan anak di kasus Subang. Yoris dalam kesempatan itu mengatakan uangnya itu tidak pernah dikelola, banyak inilah dan mengalirnya ke sana terus. Nah inilah itu sangat multitafsir kalau aku sih melihat konteks wawancara uangnya tidak dijadikan sesuatu hal pada tempatnya, kata Anjas Asmara. Dugaannya, misalnya harusnya untuk beli barang ini tapi tiba-tiba untuk keperluan pribadi dan sebagainya. Intinya penyelewengan tidak sesuai dengan semestinya. Kata Anjas Asmara, adanya penyelewengan uang yayasan tersebut menjadi salah satu alasan kenapa yayasan di take over oleh kedua korban Tuti, ibu, dan juga Amel, anak. Dan juga Yoris mengakui sudah mendapatkan gaji double digit lebih dari 10 juta rupiah. Dan banyak masyarakat yang berkomentar, kalau di yayasan dengan gaji seperti itu sudah sangat tinggi sekali harusnya yayasan tidak ada gaji dan sebagainya. Menurut Anjas salah satu bagian yang didalami oleh penyidik Polda Jabar misalnya keterangan terkait pada saat rekening koran Amel. Kata Anjas Asmara, karena memang semua transaksi di Yayasan Bina Prestasi Nasional tersebut semuanya ada di bawah kendalanya Amel, anak. Dan pada saat itu, ada keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan butuh surat keterangan dari Yosef untuk melakukan print-out surat dari rekening koran. Namun ternyata sampai sekarang belum ada kepastian belum ada juntrungannya apakah ini menjadi petunjuk atau tidak, kata Anjas Asmara. Menurut Anjas Asmara ada dua kemungkinan kenapa pihak kepolisian tidak memberikan keterangan lagi hasil dari penyelidikan rekening koran Amel. Apakah tidak ada hubungannya dengan kasus ini atau ada hubungannya? Karena ada banyak masyarakat beberapa bulan terakhir menduga kenapa kasus ini lambat terungkap karena ada orang-orang yang penting di Indonesia terlibat. Kalau kasus ini terbongkar dampaknya ada efek domino ada nama orang-orang yang punya nama baik memiliki jabatan mungkin atau oknum petugas dan ketika ini terbongkar semuanya akan terbongkar. Anjas Asmara berharap sebelum 1 tahun kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jabar bisa terungkap. Siapa pelakunya bisa ditangkap. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel Up Info.